Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdillah Prasetyaka, NPM 211206014, kelas reguler, jurusan Teknologi Bandara, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan hematokrit. Definisi pemeriksaan hematokrit. Hematokrit adalah perbandingan bagian dari darah yang mengandung eritrosit terhadap volume seluruh darah yang dihitung dalam persen. Pemeriksaan hematokrit merupakan salah satu metode yang paling teliti dan simpel dalam mendeteksi derajat anemia atau polistemia. Nilai hematokrit juga digunakan untuk menghitung nilai eritrosit rata-rata. Biasanya nilai itu ditentukan dengan darah vena atau darah kapiler. Macam-macam pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, pemeriksaan hematokrit dengan cara konvensional. Pemeriksaan hematokrit dapat dilakukan dengan cara makro dan mikro, dengan prinsip pemeriksaan yaitu darah di mana darah dengan antikoagulan disentrifius dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu. Perbandingan volume eritrosit terhadap volume spesimen darah dinyatakan dalam persen. 2. Pemeriksaan hematokrit dengan cara otomatis atau hematology analyzer. Pemeriksaan hematokrit dengan hematology analyzer menggunakan CIMAX KX21. Pada CIMAX KX21 menggunakan 3 detektor blok dan 2 jenis reagen untuk analisis darah. Pada pemeriksaan hematokrit menggunakan CIMAX KX21, reagen yang digunakan adalah sel pack yang berfungsi untuk pengenceran atau Dehlen stromatolyzer dan sel clean yang memiliki prinsip yaitu metode deteksi berdasarkan tinggi pulsa eritrosit, di mana nilai hematokrit didapat dari perbandingan antara volume eritrosit dengan volume darah keseluruhan dinyatakan dalam persen. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, faktor in vivo. A. Eritrosit. Faktor ini sangat penting pada pemeriksaan hematokrit karena eritrosit merupakan sel yang diukur dalam pemeriksaan. Hematokrit dapat meningkat pada polisteminya, yaitu peningkatan jumlah sel merah, dan nilai hematokrit dapat menurun pada anemia, yaitu penurunan kualitas sel-sel darah merah dalam sirkulasi darah. B. Viskositas. Efek hematokrit terdapat viskositas darah adalah makin besar prosentase sel darah, maka makin tinggi hematokritnya, dan makin banyak pergeseran di antara lapis-lapis darah. Pergeseran inilah yang menentukan viskositas. Oleh karena itu, viskositas darah meningkat secara drastis ketika hematokrit meningkat. C. Plasma. Pada pemeriksaan hematokrit, plasma harus pula diamati terhadap adanya hemolisis. Keadaan fisiologis atau patologis pada plasma dapat mempengaruhi pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan hematokrit. Dua, faktor in vitro. A. Pemusingan atau sentrifugasi. Penempatan tabung kapiler pada sentrifugasi yang kurang tepat dan penutup yang kurang rapat dapat menyebabkan hasil pembacaan hematokrit palsu. Kecepatan sentrifuge dan pengaturan waktu dimaksud agar eritrosit memadat secara maksimal. Oleh karena itu harus diatur secara tepat. Pemakaian sentrifuge mikrohematokrit dalam waktu yang lama mengakibatkan alat menjadi panas sehingga mengakibatkan hemolisis dan nilai hematokrit menjadi rendah palsu. B. Antikoagulan.
Pada pemeriksaan hematokrit digunakan dua macam antikoagulan, yaitu heparatin dan EDTA. EDTA adalah jenis antikoagulan yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan laboratorium hematologi. EDTA sebagai garam natrium atau kaliumnya. Garam-garam mengubah ion kalsium dari darah menjadi bentuk yang bukan ion. Jika menggunakan EDTA lebih dari 2 mg per mililiter darah, maka nilai hematokrit menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. C. Suhu dan waktu penyimpanan sampel. Bahan pemeriksaan sebaiknya segera diperiksa, tetapi jika dilakukan penundaan pemeriksaan, sampel disimpan pada suhu ruang, dapat ditunggu selama 6 jam. D. Bahan pemeriksaan tidak tercampur hingga homogen sebelum pemeriksaan dilakukan. E. Tabung hematokrit yang tidak digunakan yang digunakan tidak bersih dan kering. F. Membaca yang tidak tepat. Oke, bila memakai darah kapiler, tetesan darah pertama harus dibuang karena mengandung cairan interstitial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.